Dalam pidatonya ia mengatakan, ya, I am a fighter, not a quitter. Ya. Namun ternyata ia memutuskan untuk quit, untuk keluar, untuk mundur keesokan harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jamil Azaini di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, makin mulia. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai rekor baru yang dicatat oleh Inggris Raya sepanjang sejarah pemerintahan Inggris. Rekor apakah itu? Mungkin beberapa dari Anda ada yang sudah mengikuti beritanya, ya. Dan untuk yang belum tahu, ya, beritanya saya ingin menyampaikan bahwa Inggris memecahkan rekor dunia, yaitu Perdana Menteri dengan masa jabatan tersingkat. Hanya 45 hari. Yes, Elizabeth Truss, ya, atau yang dikenal Liz Truss, menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris Raya sejak 6 September 2022, 3 hari sebelum meninggalnya Ratu Elizabeth. Nah, pada 20 Oktober 2022, Liz Truss mengajukan pengunduran diri dari perannya sebagai Perdana Menteri Inggris. Coba hitung, 4 September ke 20 Oktober di tahun yang sama, tahun 2022. Ya, hanya sekitar 45 hari. Tidak sampai 60 hari. Tidak sampai 2 bulan. Ya. Dan, kenapa gerangan Liz Truss itu mengajukan pengunduran diri dengan masa jabatan yang sangat singkat? Dan pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari kepemimpinan Liz Truss? Ya. Sebelum mengambil pelajaran dari kejadian ini, saya akan bercerita secara singkat terlebih dahulu siapa sesungguhnya Liz Truss, ya, hingga ia ditunjuk sebagai Perdana Menteri dari Partai Konservatif. Liz Truss lahir di Inggris Raya dari orang tua yang merupakan politikus di Inggris. Kedua orang tuanya itu merupakan pendukung dari Partai Liberal, oposisi dari partai yang saat itu mendukung Liz Truss. Ia lulus dari Merton College, ya, Oxford, dengan studi filosofi, politik, dan ekonomi. Dengan background yang cukup kuat dalam perpolitikan, Truss, ya, atau Liz Truss ini memulai debut politiknya sejak tahun 2001. Singkat cerita, di tahun 2019, Boris Johnson yang saat itu terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris menunjuk Liz Truss sebagai Secretary of State for International Trade. Saat itu Inggris sedang dipusingkan dengan dampak dari Brexit, ya, dan Liz Truss berhasil menenangkan huru-hara post-Brexit dengan kebijakan Trade Act 2021. Dan sejak saat itu Liz Truss mulai mengumpulkan dukungan dari parlemen. Pada akhir 2021, Liz Truss ditunjuk sebagai Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs, dan menjadi juru bicara Inggris di Persatuan Negara-Negara Eropa. Nah, di bulan Juli 2022, Boris Johnson mengundurkan diri setelah 3 tahun masa jabatannya karena sebuah skandal. Nah, saat itulah Liz Truss dipilih oleh Partai Konservatif untuk menggantikannya. Namun ternyata tidak seperti para pendahulunya, Liz Truss hanya bertahan selama 45 hari menjabat sebagai Perdana Menteri di Inggris. Ya, pengabdiannya yang dapat dikatakan sangat singkat ini, ini memang sudah diragukan sejak awal dia menjabat, ya. Dan kita perlu belajar apa yang bisa kita petik dari kejadian ini. Oh ya, sebelum kemudian saya lanjutkan, bagi Anda yang baru bertamu di channel saya ini, jangan lupa subscribe agar saya bertambah semangat berbagi inspirasi leadership kepada Anda semua. Oke, kembali ke pembicaraan yang sedang kita bahas. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran ini? Yang pertama, perlunya kejelasan visi. Dilansir dari Forbes.com, kejelasan dari visi Truss ini merupakan kelemahan utamanya.
Ia tidak cukup jelas dalam mendefinisikan dan mengkomunikasikan visinya, baik kepada rakyat maupun anggota parlemennya, sehingga ia diragukan ya. Bahkan apa buktinya? Ia gagal dalam law test baik di depan parlemen maupun rakyat Inggris. Law test ini merupakan sebuah tes untuk menguji gagasan yang dimiliki oleh seorang leader apakah benar-benar logis dan serius berdasarkan statement yang diberikan oleh sang leader melalui kata-katanya. Selain itu, saat ia ingin menerapkan kebijakan pertamanya sebagai seorang Perdana Menteri, yaitu Trustnomics, yang intinya mengurangi atau menghilangkan sementara pajak bagi orang-orang yang berpenghasilan tinggi dan perubahan besar dan perusahaan besar, ya. Dan juga kemudian dia juga menghilangkan pengeluaran negara untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, ya, untuk rakyat miskin. Harapannya, mereka yang dikurangi pajaknya dapat lebih mengembangkan bisnisnya sehingga bisa melibatkan lebih banyak rakyat. Roda perekonomian pun secara tidak langsung akan berputar dengan cepat. Begitu pikir Liz Truss. Hanya saja, perencanaannya terhadap kebijakan tersebut ya dianggap belum cukup matang, bahkan bertentangan dengan berbagai pihak. Liz Truss yang ingin membuktikan bahwa kebijakannya itu benar, ya akhirnya tetap menerapkan dengan ambisinya. Pada suatu wawancara, ia bahkan mengatakan kepada pers tidak akan menyesal ataupun berputar arah. Sekalipun tidak banyak parlemen dan rakyat yang mendukung, dia akan jalan terus. Pada kenyataannya, kebijakan yang diterapkan oleh Liz Truss tidak sesuai dengan yang ia ekspektasikan. Akhirnya, Liz Truss pun menelan kata-katanya kembali dan mengembalikan kebijakan seperti sedia kala. Yang kedua, ketidakmauan untuk mendengar dari pihak lain, dan itu bisa berdampak fatal, ya. Apabila Anda menyaksikan video saya yang sebelumnya, ya, Michelle Buck, ya, CEO dari The Hershey Company, ya, mungkin Anda mengetahui bahwa Buck ini ya langsung mengadakan meeting dengan shareholder dan senior yang ada, ya, para senior eksekutif, ya, sejak awal-awal menjabat. Ternyata hal ini memiliki tujuan yakni untuk balance perspektif. Karena menurut Kellogg School of University, ya, atau Kellogg School Management, ya, balance perspektif ini sangat dibutuhkan, dilakukan untuk para leader yang baru saja menjabat. Mereka perlu mendengarkan dan memahami perspektif yang ada oleh para seniornya, gagasan-gagasan yang ada, ya, selama kepemimpinan orang-orang sebelumnya. Nah, sedangkan pada Liz Truss, ia jelas tidak mendengarkan pendapat sekitarnya yang telah mengingatkan bahwa kebijaksanaannya tidak sesuai dengan kondisi Inggris terkini. Bahkan perusahaan dan orang-orang yang pajaknya dikurangi pun tidak menyetujuinya dia. Ya, bahkan menentang. Ya, Bank of England yang seharusnya menjadi partner Liz Truss dalam memberi kebijakan ini pun sudah mengingatkan Liz Truss, dan Liz Truss tetap tidak mau mendengarkan. Dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi terhadap dirinya, ia pun tetap menerapkan kebijakan tersebut. Akibatnya, tidak lama setelah kebijakan tersebut berjalan, ya, terbuktilah ia salah, ia keliru. Dan yang ketiga, leadership lah. Leadership itu bukan tentang saya, tetapi tentang kita. Menghadapi badai yang silih berganti, ya, di awal kepemimpinannya, tidak membuat Liz Truss patah arah. Dalam pidatonya ia mengatakan, ya, I am a fighter, not a quitter. Ya. Namun ternyata ia memutuskan untuk quit, untuk keluar, untuk mundur keesokan harinya. Pada pidato pengunduran dirinya, ia menyatakan, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. Pada pernyataan tersebut, ia lebih memilih kata I, saya, dibandingkan we, kami. Sedangkan leadership bukan tentang Anda, bukan tentang saya. Ya, sebagai seorang leader, kita harus sering mengatakan kita
Kenapa? Karena ketika kita memimpin itu untuk kebaikan orang-orang yang kita pimpin. Dan untuk tanggung jawab yang Anda berikan kepada orang-orang yang Anda pimpin. Itulah arti dari kepemimpinan, memajukan bersama-sama. Leadership ialah tentang bagaimana kita berkontribusi kepada orang-orang di sekitar kita, organisasi kita, ya, dan agar organisasi kita terus maju. Pada akhirnya fokus utamanya adalah orang lain, ya. Orang-orang yang Anda pimpin, bukan tentang kita. Listras, ya, melalui kegagalannya, ya, jangan sampai kegagalan itu menimpa Anda. Karena ia telah mengajarkan kita tentang makna leadership dan dampak yang langsung terlihat nyata. Seorang leader itu perlu punya kejelasan visi, mau mendengar, dan berpikirnya kepada kita, bukan aku. Ya, semoga Anda tetap menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan belajar kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Anda harus menetapkan visi Anda harus mendengar orang lain, dan Anda harus memikirkan orang-orang yang Anda pimpin. Sukses mulia untuk Anda semua.